Baik rekan-rekan yang full waktu maupun part-time, belum ada jaminan maupun belum dikatakan aman, di mana PKN tidak jamin ya Bapak Ibu perpanjangan untuk P3K ini. Tahun 2026 saja kita lihat ada beberapa daerah yang telah merumahkan rekan-rekan ASN P3K khususnya yang tahun 2021. Tetapi di sisi lain, BKN ataupun pemerintah masih membuka CSN 2026 termasuk P3K. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, video yang ada di TikTok ini adalah salah satu daerah yang sudah merumahkan rekan-rekan guru sebanyak 14 tenaga guru ya, yang sudah lulus di tahun 2021 ini tidak diperpanjang kontrak. Sebanyak 14 guru ini Bapak Ibu alasannya adalah karena sudah dilakukan penilaian kinerja yang dikatakan tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Tidak memenuhi syarat, kemudian juga dikatakan tidak adanya kebutuhan ya, katanya di sekolah tidak ada kebutuhan. Kemudian juga dikatakan tidak kompetensi ya, dikatakan tidak kompetensi, atau yang satu lagi dikatakan bahwa jurusan dengan guru dengan bidang studinya tidak linear ya, tidak linear. Jadi sehingga rekan-rekan guru ini dirumahkan. Nah, nanti kita bisa dengarkan ini adalah konten TikTok dari Ibu Desi Layani ya, Desi Layani, yang melakukan semacam ini ya, pembelaan ya kepada rekan-rekan guru yang ada di Deli Serdang. Berita viral kali ini tentang pemutusan tenaga kerja P3K yang ada di daerah Deli Serdang. Jadi ceritanya pada saat pengangkatan P3K 5 tahun yang lalu pada tahun 2021, itu pengangkatan P3K pertama untuk guru. Jadi di Pemkab Deli Serdang ada 65 guru yang diangkat. Nah, pada tahun 2026 kemarin, tanggal 7 atau tanggal 6 kemarin, 6 Januari 2026, ternyata dilanjutkan cuma 51 tenaga kerja guru. Jadi yang 14 orang tidak termasuk lagi. Jadi 14 orang ini menangislah, mereka mengadu ke DPRD sana menyatakan bahwa mengapa mereka tidak dilanjutkan P3K-nya. Kan kasihan, ini memang sistem tenaga kerja, sistem kontrak, namun kasihan nasib guru tadi. Tidak mungkin di antara mereka 14 orang ini melakukan kesalahan besar. Paling tidak ini ada suatu alasan kenapa sampai mereka diputuskan tenaga kerjanya. Katanya ke 14 orang itu tidak dilanjutkan tenaga pendidiknya atau tenaga kontraknya karena alasan yang pertama dikatakan mereka kurang kompeten ya, tidak berkompetensi dalam hal pendidikan tersebut. Padahal kita tahu kan guru itu semuanya sama, mempelajari bidang masing-masing mata pelajaran. Jadi tidak mungkin mereka tidak kompetensi ya, tidak kompeten ya. Nah, yang kedua katanya dikarenakan tidak sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, tidak tercapai kinerja. Maksudnya dari guru ke-14 orang itu alasan mereka mengeluarkannya atau tidak memperpanjang dikarenakan tidak tercapainya kinerja guru tersebut. Berarti susah banget sekarang ya untuk P3K, terutama untuk para guru ini. Yang keempat katanya ketiadaan kebutuhan. Kok guru tidak ada kebutuhan gimana? Maksudnya kurang penempatannya apa? Apa salahnya mereka pindahkan di tempat pelosok lain, diperpanjang P3K dengan cara mereka dipindahkan dari sekolah tersebut. Nah, di samping itu Bapak Ibu bukan hanya di Deli Serdang ya. Nah, ini kita dapati juga 41 P3K Tuban tidak diperpanjang kontrak. Ini kita dapati dari media kerja PNS ya. Nah, ini ya. Kontrak P3K Formasi 2021 berakhir tidak semua diperpanjang. Yaitu total 41 P3K terdampak, mayoritas guru SD dan SMP, sebagian lagi juga tenaga kesehatan, serta ini merupakan keputusan pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu, BKN sudah tidak punya kewenangan dan ini lagi untuk melakukan pembelaan ya, karena memang pada prinsipnya sesuai dengan yang disampaikan bahwa penilaian kinerja itu menjadi alasan. Inilah menjadi dasar Pemda untuk merumahkan ya rekan-rekan bahkan yang sudah dikontrak 5 tahun yang lalu. Kontrak P3K tidak otomatis diperpanjang dan tidak bisa kembali menjadi honorer. Gawat ya. Jadi memang
tuntutan menjadi PNS itu menjadi kuat karena semacam inilah akibat dari rekan-rekan semua. Nah, di samping itu Bapak Ibu, ini kita dapati juga dari postingan kerja PNS juga ini .com bahwa tidak otomatis ya begini prosedur perpanjangan kontrak P3K. Ini akibat isu dari banyaknya khususnya guru-guru ya, khususnya guru yang tidak diperpanjang kontrak oleh Pemda. Tidak otomatis mutlak tetapi disederhanakan. Kontrak P3K tidak lagi diperpanjang berkala 2 sampai 5 tahun. Masa kerja diarahkan hingga batas usia pensiun. Ini ada sudah Pemda yang yaitu di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kota Makassar ya, yang sudah menerapkan kontrak sampai 30 usia pensiun ya, BUP. Nah, namun tidak semua menerapkan itu. Meskipun demikian perpanjangan itu tidak lagi dengan tes ya Bapak Ibu. Nah, syarat utamanya di sini kalau di salah satu informasi disebutkan nilai SKP minimal baik ya. Kemudian jabatan masih dibutuhkan instansi dan tidak melakukan pelanggaran disiplin berat. Nah, sebagaimana di Deli Serdang di sini kita dapati ada 3 penyebab yang disampaikan oleh Pemda Deli Serdang menyatakan bahwa di sana tidak tercapainya target kerja yang dibutuhkan, kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan, ya ini tadi yang tidak linear ya. Kemudian kebutuhan formasi guru lebih sedikit. Nah, ini sehingga tidak diperpanjang. Kemudian ada juga di dalam pemberitaannya di sini disebutkan bahwa pelaksana tugas BKPDM Deli Serdang mengungkapkan ada 3. Pertama, tidak tercapai kinerja. Kedua, tidak sesuai kompetensi. Dan ketiga, ketidakadanya kebutuhan. Ya, jadi dianggap tidak ada butuh guru di situ sehingga mereka dipecat. Nah, kemudian ini tadi lanjutannya regulasi dasarnya, landasan untuk aturan resminya jelas ini Undang-Undang 20, kemudian Menpan RB 14 tentang minimal 1 tahun diperpanjang berbasis kinerja, kemudian Kemenpan RB 16 ini tentang paruh waktu ya, yang menuju penuh waktu. Nah, kemudian mekanisme perpanjangannya adalah tanpa ulang tes ya, evaluasi internal saja, yaitu berdasarkan SKP Bapak Ibu. Jadi memang sekarang khususnya di 2026 ini SKP BKN ini diwajibkan ya. Kemudian kesesuaian kompetensi dengan jabatan ini sebenarnya justru waktu saat mereka diangkat menjadi non ASN ke P3K itu memang tidak lagi melihat kesesuaian ini, karena memang prinsipnya untuk menyelamatkan semua honorer menjadi ASN. Tetapi setelah bekerja ternyata itu di otak-atik ya. Kemudian ketersediaan anggaran atau tadi disebutkan juga ketiadaan kebutuhan, itu yang menjadi alasan. Kalau anggaran ini juga sudah dari awal kita ketahui. Kemudian selanjutnya ini update terbaru untuk 2025-2026, kontrak diperpanjang langsung hingga BUP. Harusnya seperti ini ya. Kemudian diproses melalui aplikasi kepegawaian tanpa tanda tangan kontrak, yaitu tidak ada paket fisik seperti dilakukan di Jawa Timur kemarin. Kemudian berlaku selama raport kerja itu hijau ya, raport kinerja hijau, artinya memang berkualitas kinerja baik. Jadi di mana untuk melihat kualitas baik ini Bapak Ibu login di SKP kinerja BKN ya, di sana sudah ada penilaian baik dari penilaian atasan langsung ya yang sudah kita ketahui. Nah Bapak Ibu, berkenaan dengan banyaknya tenaga kerja ASN yang tidak diperpanjang ini, nah tetapi di sisi lain kita ketahui memang pihak BKN masih membuka ya Bapak Ibu ya, kemarin CASN ya. Nah di sini kita terjawab untuk CASN yang Kemenkum ya, Hak Asasi Manusia ya, Kemenham ya, ini ternyata untuk umum Bapak Ibu. Kita lihat di sini ya. Tanya jawab untuk Kementerian Hak Asasi Manusia bahwa pertanyaannya kita baca satu persatu. Mengapa belum dapat membuat akun SSSN ini kemarin ya? Karena saat ini belum memasuki masa pendaftaran. Pembuatan akun dapat dilakukan sesuai jadwal. Nah, jadi kemarin kita sudah buka pengumumannya di informasi yang ini ya. Nah ini, silakan nanti di-download pengumumannya, itu ada jadwalnya ya. Nah kemudian apakah pelamar harus memiliki pengalaman di Kemenham atau instansi pemerintah? Tidak. Nah ini jawabannya ya. Bahwa seleksi ini terbuka untuk umum dan tidak mensyaratkan pengalaman kerja di instansi pemerintah. Jika tidak lulus seleksi P3K ini, apakah dapat mendaftar di CPNS 2026? Ya mereka tetap dapat mendaftar.
Apakah tersedia format baku surat pengalaman kerja? Tidak tersedia format, silakan melampirkan saja kalau jika punya ya. Tapi memang syaratnya di sini minta pengalaman kerja ya. Di mana pelaksanaan tes CAT-nya? Tes CAT dilaksanakan di UPT BKN sesuai lokasi tes yang dipilih. Ini biasa ini sama seperti P3K kemarin di UPT BKN ya. Apakah pelamar dapat memilih lokasi penempatan? Pelamar dapat memilih formasi hingga tingkat kanwil. Penempatan akan disesuaikan dengan kanwil yang dipilih. Jika tahun 2024 telah mengikuti seleksi P3K, apakah masih dapat mendaftar kembali? Nah, ini untuk yang kemarin ikut 2024. Iya, pelamar tetap dapat mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi rekan-rekan yang sudah ikut 2024 yang mungkin juga bisa berarti ini ya. Apakah D4 dapat melamar ke formasi S1 semua jurusan? Tidak bisa. Jadi D4, S1, S1. Ini pertanyaan untuk Kemenham. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi lainnya tentu ini menjadi hal yang bersambung di mana untuk rekan-rekan honorer yang tidak masuk paruh waktu itu di akun SSSN itu berubah ya, ada perubahan ya. Sinyal bakal diangkat ASN kah? Nah, ini berkaitan dengan yang tadi kita baca Bapak Ibu. Bahwa akun SSSN honorer yang tidak ikut paruh waktu, dalam akunnya tercantum konfirmasi kesediaan peserta untuk ikut pengadaan ASN tingkat instansi. Nah, silakan Bapak Ibu login ya. Login. Sontak grup-grup honorer heboh, mereka bertanya apakah ini sinyal mereka akan diangkat menjadi ASN P3K. Artinya ini Bapak Ibu, instansi seperti Kemenham tadi kan sudah buka. Ini apakah juga Pemda juga akan buka? Kawan-kawan honorer yang tidak ikut paruh waktu setelah ada akun SSSN berubah, apakah ini pertanda mereka bisa direkrut P3K paruh waktu? Kata Nurbaiti, Ketua Forum Honorer. Bunda Nur, sapaan akrabnya, berharap honorer yang belum terakomodasi itu dapat direkrut pada tingkat instansi. Terpisah, Sekretaris Jenderal Tendik, Herlambang Susianto juga mengatakan munculnya pengadaan ASN tingkat nasional yaitu di Kemenham tadi, itu menjadi harapan besar bagi honorer. Pengadaan ASN P3K Kemenham menjadi contoh bagi instansi lain terutama instansi daerah untuk melakukan juga penerimaan untuk 2026 ini. Ini agar P3K penuh waktu yang downgrade kemarin, P3K paruh waktu yang tersisa bisa mendapatkan peningkatan status menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS. Kementerian HAM sudah membuka rekrutmen ASN P3K. Ini pertanda positif bagi P3K yang downgrade paruh waktu serta teman-teman honorer lainnya. Bahkan ini disebutkan untuk umum ya tadi, untuk umum ya, tidak hanya untuk honorer. Herlambang mengungkapkan pihaknya selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Setelah program pemerintah pusat 2025 dalam menyelesaikan honorer, Herlambang berharap tahun ini menjadi program Pemda untuk menuntaskan honorer tersisa. Jika rekrutmen P3K selama secara nasional tidak ada tahun ini, semoga tetap ada rekrutmen ASN P3K untuk menyelesaikan rekan-rekan yang tidak lolos. Ya semoga saja ya Bapak Ibu, karena kita ketahui rekan-rekan yang tidak lolos ini banyak sekali yang tidak masuk pada waktu. Di samping ya memang tadi ya kita baca beberapa ASN P3K kita yang khususnya guru yang ternyata tidak diperpanjang di beberapa daerah itu menjadi berita lain ya, ataupun menjadi hal lain yang menyelimuti ya sekelumit ataupun segelintir permasalahan yang ada di ASN P3K. Demikian Bapak Ibu update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.